Ini suguhan sirih pinang untuk tetamu, Pak Wakil bersama rombongan. Tataraygot, mininataraygot, mitinataragot, tataraygot. Mike. Takan-takan natin ng peknya, tatalaran ka. Kalahari masa natin ang mga tatos, takatong gusto tato. Tukitik natin yan, lisan natin yan. Guys, not man. So, tidak terlalu tanda tangannya juga. Raigato, sigato, di mata natin sila. Ang silak datokan, saras datokan kan. Lakan mau tuja aning renda di makan kita agak rumah masalah ini di mana tulang tanda atau tanda atau halaman tanda apa mana apa ini data puna sorry data kita bilang kita harus data kita harus maksudkan data kita harus teknik tata larang Sama-sama, barokah. Sudah kasih tahu nanti ke dalam kalau ada kotoran yang Oh, kami naik di atas. di sini harus makan siri semua. Kalau ada yang tidak makan siri katanya denda. Betul. Harus makan siri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita semua hadir di tempat ini dalam rangka acara temu tahunan petani dampingan Yayasan Mitra Tani Mandiri di Desa Lakan Mau pada hari ini, tanggal 23 Juni tahun 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa yang dipimpin oleh Ibu Rosalinda Olo. Kepada nama Bapa yang Maha Kasih penuh cinta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan aman dan selamat. Kami menyertai kami sehingga dalam pembicaraan temu tahunan petani dampingan Yayasan Mitra Tani Mandiri dapat kami ikuti dengan penuh hikmat. Doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu perangkat, aparat yang hadir, Bapak Kepala Desa Lakan Mau dan Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di wilayah dampingan YMTM yang hadir. Saya mohon izin melaporkan sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri di Kabupaten Belu. Yang berasal dari Kabupaten Belu dan Malaka. Kami semua dan perintis organisasi ini semuanya mempunyai latar belakang pedesaan. 15 desa ini tersebar di 5 kecamatan. Tapi 15 desa ini kami hanya mendampingi intensif. Intensif dalam hal ini adalah menempatkan pendamping lapangan. Itu hanya menempatkan pendamping lapangan di 9 desa. Desa Lakan Mau ini yang merupakan saat ini kami karena kerja sudah cukup lama di Kabupaten Belu, jadi kami mendampingi kurang lebih 2.600 petani. 2.600 petani. Semua petani-petani yang kami dampingi ini terorganisir di kelompok tani. Dan kelompok-kelompok yang kami dampingi ini tidak dinampingi sendiri oleh pendamping lapangan dari YMTM, tetapi selalu berkolaborasi dengan PPL dari Dinas Pertanian.
Ya, jadi untuk kerjaan-kerjaan lapangan selalu kami berkolaborasi dengan baik sehingga bisa kegiatan terutama juga berkolaborasi dengan pemerintah sehingga bisa dukungan kepada kelompok bisa berjalan. IMT. Jadi sejak IMT ada di sini bersama petani bersama kelompok itu tiap hari kita mendorong untuk bisa menanam pohon. Tadi kalau kami kunjungan di Bapak Yosef dan Bapak dengan bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Yosef sudah mengkombinasikan tanaman mahoni dengan sirih. Ya, ada petani lain yang kemudian juga menanam ini, mereka menanam sirih misalnya dengan gamal atau dengan kapak hutan. Jadi ini kita dampingi terus. Kemudian program lain yang cukup memberikan kontribusi yang baik bagi petani adalah pengembangan ternak sapi. Jadi kalau di sini misalnya tadi kalau kita ke atas itu ada sapi, sebagian besar sapi di sini memang ada dukungan dari IMT, sapi penggemukan, maksudnya sapi paron. Ya, kalau untuk sapi paron di Kabupaten Belu, IMT sekarang secara keseluruhan di Pulau Timur atau di 4 kabupaten kita punya 3.000 ekoran lebih. Tapi di Kabupaten Belu itu ada 300 ekor lebih sedikit. Kami dukung kepada kelompok dan kenapa kami kembangkan sapi? Karena ini adalah salah satu sumber pendanaan. IMTM mengembangkan sistem bagi hasil. Jadi punya mimpi suatu saat kalau bisa ada dancing yang bisa dikelola oleh pemerintah, mungkin di daerah sekitar ini. Ya, karena kami punya pengalaman di tempat lain, misalnya kalau dancing dikelola oleh pemerintah biasanya jauh lebih murni dibandingkan dengan timbangan yang dikelola oleh pengusaha sendiri. Walaupun ini memang masuk ke bisnis, tentu orang juga harus dapat untung, tetapi kita juga kadang-kadang mempunyai pembelaan yang jelas kepada masyarakat, mau tidak mau kalau bisa harus bisa ini. Kemudian dan tidak bisa mengembangkan usaha, itu kami memberikan dukungan langsung. Karena itu pesan dari lembaga pendukung dibilang ini orang-orang yang paling susah di masyarakat adalah kaum difabilitas. Jadi kita memang betul itu kita memberikan dukungan ke itu. Kami punya data, kemudian kita identifikasi, kemudian kita ini memang ada tantangan di mana kalau kaum difabilitas yang butuhkan alat bantu itu ya misalnya alat pendengar atau kursi itu biasanya kita sedikit kesulitan. Kemudian yang terakhir kami juga memberikan terus ini untuk beberapa tahun karena program pembangunan desa terpadu kami akan jalankan selama 4 tahun lagi ke depan sampai tahun 2026. Jadi untuk beberapa tahun ke depan kami akan mendukung fokus kepada pengembangan tenun ikat dengan berwarna alami, kemudian penumbuhan kaum muda, ya, kaum muda terutama kita melatih mereka supaya menggunakan perangkat digital untuk hal-hal yang positif. Misalnya mendukung anggota kelompok di masyarakat yang mereka punya produk, tapi kalau bisa mereka bisa bantu ibu-ibu atau kelompok-kelompok dengan membuat pemasaran online. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang. Dengan sapi terberat tingkat Kabupaten Belu. Juara 1 Desa Dualasi atas nama Valentinus Evikali dengan berat sapi 415 kg. Dualasi atas nama Robertus Berek dengan berat sapi 321 kg. Kami persilakan mengambil tempat di depan. Mama, cara semangat bagaimana? Berapa lama ini? 1 tahun 8 bulan. Waktu Mama beli dengan harga berapa? 3.300.000. Setelah Mama jual dengan berat 15 kilo dapat uang berapa? Jadi Mama dapat duit berapa? 7.500 kurang 3 juta lebih dapat 4 juta ya? Sudah keuntungan. Nanti kita beli paket 3 juta itu uang kas kemarin mereka. Betul? Betul. Jadi Mama ini dapat 7 juta itu? Iya. 7 juta. 7 juta bagi dengan
20 bulan, 1 bulan dapat berapa? Dapat 350.000, ya toh? Jadi dari hasil ini mama setiap bulan dapat 350.000 selama 20 bulan. 20 bulan sama dengan 7 juta. Siapa yang biasanya ambil rumput? Mama ambil rumput, bapak tidak ambil. Berarti mama jangan kasih bapak uang. Bapak itu bapak ini ada Dari mama yang angkat. Ambil ya, oke. Baik. Sapinya di kandang atau dilepas? Diikat. sedang terima itu ada. Maaf kandang. Jadi ini pendamping sudah periksa mampu kandang di mana, dia baik-baik, baru mereka sapi. Terima ya. Ini mama dia di sana. Yang satu rumpun dengan sapi. Juara ketiga dari Desa Dua Lasi dengan berat sapi 321 kg. Harus foto kan? Dilanjutkan. Izin Bapak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, selesai. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke depan. Dia bicara dulu, habis bapak satu ini, ibu di sana, setelah ibu ini, ibu peternakan yang ada di sana. Siap, bapak dulu. Baik, terima kasih Pak Wakil. 3 menit saja. Kalau begitu Bapak saya izin langsung, ina amasi auto mau kau apne terhormat baik. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri. Kami yang baju orange ini, kami yang bergerak untuk menangani kalau bapak-bapak mengalami bencana. Saya kepala pelaksana. Jadi kalau ada bencana seperti kemarin, saya kepala operasinya. Saya memerintah TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial dan semua yang bernaung di bawah mencari dan menyelamatkan. Jadi kami yang baju orange ini memang kalau mama yang bapak hari matan ladian. Tapi kalau angin lakon ihan ailaran, emang hari ini gampang dicari. Izin Pak Wakil bahwa kami saat ini sudah melaksanakan yang namanya penanggulangan bencana terhadap beberapa desa di Kabupaten Belu pada tahun lalu. Sekarang mengalami masa setelah kita darurat, sekarang ke masa pemulihan 6 bulan. Setelah itu kita akan memasuki masa rehab rekonstruksi atau pembangunan baru. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa di Kabupaten Belu kita belum punya banyak desa tangguh bencana. Baru ada 3 desa. Mungkin ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin daerah Lakan Mau termasuk ancamannya desa yang rawan terhadap kebakaran hutan, rawan terhadap tanah longsor dan angin puting beliung di daerah utara. Jadi mungkin Bapak Desa, Bapak Camat, tolong bantu kami di Dinas Bencana untuk kita bentuk desa tanggap bencana. Tahun depan kami akan berusaha untuk menambah beberapa desa lagi. Kalau boleh 69 desa dan 12 kelurahan ini kita backup dengan desa atau kelurahan tanggap bencana. Ada beberapa hal yang mendesak sekarang adalah Pak Wakil kami izin. Yang pertama adalah bencana kekeringan. Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat untuk kita tanggap kekeringan. Dan yang berikut ada yang namanya rabies terhadap anjing. Ini kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman dinas peternakan sehingga mungkin ke depan kita mau intens lagi mungkin dengan dikeluarkan beberapa surat terhadap atau pembenahan terhadap atau penanggulangan terhadap bencana rabies. Mungkin itu saja Pak Wakil, saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Semua
Selamat siang. Mohon izin langsung, Pak Wakil. Baik, saya Kadis Pertanian, nama saya Gradus Mbulu. Pak Camat ini juga PPL, Dinas Pertanian. Jadi kalau untuk pertanian saya pikir Pak Camat ini sudah pakar ya. Baik, terkait dengan pertanian di wilayah Kecamatan Lasiola, pertama saya mau berterima kasih dulu kepada Yayasan Mitra Tani Mandiri yang sejak 2007 sudah mendampingi para petani di sini. Tapi satu hal yang saya ingin di sini ini potensinya yang paling besar itu adalah tomat Lahurus. Itu tomat yang terkenal. Tetapi saya lihat pasarnya kok sepi. Hanya jual di sekitar sini saja. Kalaupun datang buah harganya juga mahal sekali. Ini mengapa kita tidak kembangkan ini? Tadi saya lihat ada koperasi. Koperasi ini punya modal sudah 1M. Nah ini ekosistem pertanian itu kita bisa meminjam dana koperasi itu biasanya dari pihak bank, tetapi karena kita punya koperasi memiliki modal yang begitu besar, ini bisa kita pinjam. Asal ya biasanya koperasi kita tuh macet karena simpan pinjam itu kita sudah pinjam tapi sulit untuk mengembalikan. Tapi di sini saya lihat perkembangannya bagus. Oleh karena itu dana yang sebesar itu kita manfaatkan untuk pengembangan tanaman yang berpotensi di wilayah desa Kecamatan Lahurus. Tadi kita lihat ada tanaman, ada sayur-sayuran, tapi mungkin benih yang kita gunakan ini juga benih yang barangkali turun-temurun. Jadi kalau kita ingin meningkatkan produksi, tentu kita harus datangkan benih yang berkualitas. Ada di Atambua, di toko-toko pertanian itu menyediakan. Kita jangan ragu untuk mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang untuk membeli benih. Kalau kita menggunakan benih yang sama, tentu produksinya itu tidak bisa kita harapkan. Oleh karena itu, harapan saya dengan pendampingan Yayasan Mitra Tani Mandiri ini, arahkan para petani. Ini petani saya lihat dari 2016 tahun ini tentu modalnya cukup, kemudian secara teknis sudah memiliki kemampuan itu, apalagi Pak Camat juga mantan, ini juga penyuluh, jadi tentu kita berharap banyak dari wilayah Lahurus ini supaya dia merupakan potensi yang meningkatkan pendapatan ekonomi dan support juga untuk di Kabupaten Belu. Lalu yang berikut terkait dengan tadi sudah disinggung oleh teman kita dari Badan Penanggulangan Bencana bahwa kita akan menghadapi kekeringan El Nino dan ini tentu berdampak kepada para petani kita. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada, air yang ada, yang tadi kita sudah pergi ke sumber air itu dimanfaatkan, Pak Camat. Ya, artinya kita tidak bisa tanam jagung atau padi, tapi seperti ini juga cukup menjanjikan. Kita tahu di Atambua, di Kasting itu menggunakan ekosistem pertanian ini begitu besar pendapatan yang mereka dapat. Mereka pinjam 40 juta, mereka bisa mendapatkan uang sampai ratusan juta. Oleh karena itu kita harus berpikir, harus keluar dari apa yang biasa kita lakukan. Jadi pengembangan usaha itu skala besar sehingga kita bisa memasarkan prospek kita bisa menghasilkan atau mendapatkan uang yang mungkin dalam jumlah yang besar. Kita jangan usaha yang sama kemudian hasilnya juga hanya untuk konsumsi. Kita berorientasi ke pasar. Ini peluang pasar ini cukup besar untuk kita. Apalagi ada peluang-peluang untuk ekspor ke Timor Leste. Nah ini kita harus tangkap itu. Jadi mungkin itu dari pertanian tentu ya hal-hal teknis bisa dengan Pak Camat. Pak Camat selalu mendampingi. Tentu kita berharap petani yang ada di Lahurus ini pendapatannya meningkat, kesehatannya juga meningkat, sehingga kita memiliki uang untuk membiayai kebutuhan kehidupan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya juga mohon izin langsung. Pertama mungkin perkenalan, saya Sabina Montaek sebagai PLT Kadis Sosial dan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Dinas Sosial mungkin yang dapat saya sampaikan. Pertama, kami juga melaksanakan tugas penanganan kebencanaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kalak Bencana tadi. Yang kedua, ada program kami rehabilitasi sosial. Ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil.
IMTM terkait penanganan disabilitas dan lansia di dalamnya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada disabilitas. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut Bapak, terutama soal datanya, sehingga mungkin yang sudah diakomodir atau sudah dibantu oleh IMTM tidak lagi menjadi perhatian kita, sehingga tidak terjadi pendobelan seperti itu. Yang berikut masih juga terkait dengan disabilitas, bahwa pemberian alat bantu secara terbatas dari dinas sosial itu ada dari sumber pendanaan APBD maupun dari kementerian. Itu ada alat bantu baik buku roda, tongkat, kacamata, alat bantu dengar itu ada. Jadi mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut. Yang masih berkaitan juga dengan kegiatan pemberdayaan, kita dari dinas sosial itu ada KUBE, kelompok usaha bersama, itu sumbernya dari APBD provinsi. Itu setiap kelompok diberikan bantuan sebesar 10 juta. Untuk tahun ini kita Kabupaten Belu itu ada 65 kelompok. Di Lasiolot juga ada, hanya mungkin di Laranau tidak ada di Dua Lasi dan Dua Lasi Rai Ulun. Ada beberapa kelompok itu. Mungkin nanti bantuannya sebesar 10 juta tapi belum datang. Mungkin apa yang sudah dilakukan oleh MTM bisa menjadi acuan juga pelaksanaan oleh kelompok. Hanya memang dia punya kelompok itu harus terdata di dalam data kami, yaitu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kelompok dibentuk berdasarkan yang ada di DTKS. Mungkin ini, yang program yang lain reguler, program keluarga harapan. Jadi kalau program keluarga harapan itu ada di dinas sosial. Mungkin ada bapak mama di sini yang masuk sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang mau sampaikan supaya uang yang diterima dimanfaatkan secara baik untuk anak sekolah, untuk dipakai untuk keperluan anak sekolah. Ada SD, SMP, SMA dengan indeks bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada SD 900.000, SMP 1.500.000 dan 2 juta untuk SMA. Termasuk di dalamnya ada juga untuk ibu hamil, untuk anak usia dini. Nilai-nilai bantuan itu sudah ditetapkan dan kalau diterima supaya dimanfaatkan secara baik. Pengalaman yang terjadi ada KPM yang tidak menerima bantuan PKH, justru anak sekolahnya, anaknya lebih baik sekolah dibandingkan dengan KPM yang menerima bantuan. Tentunya ini menjadi catatan perhatian kita bersama, termasuk juga Pak Camat, Pak Desa, tentunya perlu perhatian untuk itu. Mungkin dari sosial seperti itu dulu. Satu Pak, bahwa saya ingin tambahkan dari dinas pemberdayaan, mungkin satu masalah yang kita hadapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari tahun ke tahun itu semakin mengalami peningkatan. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi beberapa waktu kita sudah melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan dan beberapa kecamatan. Tentunya kita harapkan bahwa sosialisasi yang kita berikan kepada para kepala desa, aparat desa, ada guru-guru, tentunya nanti dilanjutkan di tingkat desa dan sebagainya, sehingga kita bisa meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ketua YSM yang sudah membantu masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini penggumungan sapi. Yang pertama mungkin saya sampaikan begini Bapak, mohon koordinasi kalau misalnya membawa masuk, kan ini bakalan Pak, bakalan yang diarahkan ke kelompok. Kami memang tidak berkontribusi besar di situ, tetapi hubungannya dengan keluar masuk ternak, dalam hal ini berhubungan dengan penyakit dan kesehatan ternak. Mohon koordinasi dengan dinas kami untuk hal-hal yang berkait. Contoh, waktu lalu kami melakukan penandaan ternak untuk semua ternak sapi untuk mengetahui hak dan kepemilikan ternak yang ada anting-anting itu Bapak Mama. Bulan yang lalu saya juga sempat berkoordinasi dengan teman-teman yang melakukan pendampingan daripada YSM ini, namanya Pak Joni kalau tidak salah, di daerah ini. Saya belum lihat orangnya yang mana, tapi suaranya waktu itu saya yang berkoordinasi Pak. Karena waktu itu ternak sapi jantan diragukan tidak boleh di-RT karena hubungannya dengan kurban. Tetapi itu
ada keputusan bersama MUI itu dibolehkan. Jadi gitu ya Bapak Mama ya, keputusan berapa bersama MUI orang muslim yang untuk kurban itu tidak apa-apa, gantung telinga itu, tidak mengganggu. Untuk Bapak Camat dan Bapak Desa semuanya, karena tahun depan itu adalah secara nasional dan juga Kabupaten Belu, Bapak Bupati dan Bapak Wakil sudah tekankan ke kami dinas teknis yang melakukan bantuan, yang memberikan bantuan hibah kepada masyarakat, khusus pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu sudah kesepakatan bersama secara nasional dan Bapak Wakil dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil sudah melanjutkan itu, dan kami berharap proposal masuk tahun ini untuk permohonan tahun depan, nama-nama yang ada pada daftar nama kemiskinan ekstrim, itu nama di desa-desa sudah ada Bapak Camat, dan kami akan lihat kembali itu. Kalau ada terselip berarti kami bisa lihat kembali, dan bisa ada 2 orang yang paham Bapak Camat, Bapak Desa di dalam satu kelompok itu. Cukup mungkin maksimal 10 orang saja biar kita bisa mengatur. Proposalnya yang banyak itu ayam KUB biar dapat orangnya bisa dapat banyak, ya. Jadi itu saja mungkin Bapak Wakil. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Apa semua sudah luar habis. Baik, saya mau kasih tahu begini. Sebelum kita bekerja, kita kenali dulu. Kita kenal, kita punya potensi di wilayah itu apa sih? Yang mau kita tanam, yang mau kita kembangkan itu apa? Melihat toh? Iya. Jadi kita main tabrak sembarang saja. Kita main coba. Kita kenal. Oh, daerah saya bisa tanam tomat. Kenapa tanam tomat? Airnya siap, lahannya siap. Ya toh? Hari ini ada berapa desa? Potensinya kan pasti beda-beda. Gitu ya? Di Lamongan sana, Henes dan Maret yang tanam tomat. Belum tentu di tempat datang itu, gitu ya. Kenali potensinya. Yang kedua, semangat kerja itu harus ada. Semangat kerja. Kita orang Belu Utara ini, kita orang Belu, bukan orang pemalas. Begitu toh? Kita orang hebat ini. Namanya di mana? Namanya di pendampingnya. Mereka sudah tahu karena kita lemah, maka ada yayasan, ada lembaga sosial, ada pemerintah datang berikan pendamping. Pasti Bapak masih teriak, Pak Wakil kami masih kurang ini, kurang itu, benih tidak ada, Pak Kadis tadi sudah ngomong, kami benih tidak ada, mau beli uang tidak ada. Nah sekarang saya kasih tahu, uang itu ada di mana? Ada di desa. Pak Presiden di mana? Di Sudah di desa. Kamar mandi Bapak. Ada. Maiti. Jadi itu bisa dianggarkan di desa. Pada saat mereka lakukan musrenbang. Nah, itu nanti sudah urusannya orang BPKM Partai. Tetapi ketika musdes Bapak Mama, pastikan yang Bapak Mama sampaikan itu adalah kebutuhan Bapak Mama, bukan keinginan. Ya? Kita butuh apa? Itu yang dibicarakan. Pertama yang dibutuhkan itu apa? Hal-hal itu beberapa pokok pikiran. Nanti kita sampaikan. Nanti ini sebagai pimpinan rombongan, hari ini saya pesertanya, peserta pimpinan rombongan nanti dia pulang, dia buatkan laporan perinci. Mulai dari sumber air tadi, mau diapakan, nanti dia sampaikan kepada bupati. Sehingga jangan sampai kami datang hanya mau begini saja, kan pulang juga begini saja. Bahan ubah, main. Ya toh? Bahasa banyak. Bahan ubah, main. Kita harus lakukan berbasis ketika kita lihat persoalan. Begitu bersama. Berikut lagi, tidak perlu selesai. Sudah Pak Camat, Pak Mama Camat ini sudah atasnya berapa kali? Jangan dia. Atasnya berapa kali? Camat nasional ini disusun ini berapa kali ke daerah Lakandangan? Mantap pegawai pertanian, jadi sudah banyak. Sudah banyak? PDS sama yang usah?
kepala desa. Nah, contoh desa mana saja. Ya. Dan berikut kita pastikan bantuan sapi apapun namanya, mau sapi, mau babi, mau ayam yang turun ke sini, yang terima itu adalah anggota-anggota kelompok dari keluarga-keluarga yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi kakak yang masuk dalam kategori miskin ekstrim itu kita kelompok-kelompok dia, satu kelompok 10 orang, satu kelompok 10 orang. Mereka itu kita berdayakan, diberikan bantuan. Kemarin dulu. Tapi ingat, jangan pilih kepala desa punya istri, kepala desa punya keponakan, dusun punya istri, dusun punya ingat hati, jangan tertawa sedikit. Jadi kalau sudah pernah buat begitu kesentuh, ya. Sudah zaman lagi. Bisa? Bisa ada waktu? Ada yang mau bertanya? Cukup 3 orang. Pertanyaannya singkat, padat. Permohonan. Yang pertama ditujukan kepada DPBD dan Dinas Ketahanan Pangan. Kami memang petani asli. Kami tidak beli, tapi sayang ini hari atau ini tahun bencana gagal panen. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak terhormat sedikit melirik ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya lahan kering yang begitu besar. Permohonan kami, kalau bisa traktor besar yang didinas ditetapkan juga di kecamatan atau WPP untuk kami pakai atau kami sewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendampingan MTN sangat maksimal. Tapi yang lain kami mohon semaksimal juga. Terima kasih. Nama saya Sertusi Subau, Desa Lakan Mau. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Wakil Bupati, bagaimana bisa samakan PPL karena PPL dengan PL itu porsinya sama untuk membantu petani. Tetapi bagaimana PPL itu bisa membantu petani sama dengan MTN? Karena PL yang petani masih sekarang itu bukan PPL, tapi PL-nya, MTN yang mengajukan. Yang berikut, Ibu dari Dinas Peternakan, bagaimana Ibu bisa melatih kelompok petani bisa mempiara sapi berat sama dengan MTN. Sekian dan terima kasih. BSP Akito dari Desa Faturika, Kecamatan Taimanu. Saya hanya mau bertanya, apakah sinkronisasi data lintas dinas sebagai pusat kebijakan terhadap kami masyarakat bisa segera terjadi sehingga perbedaan data yang sementara terjadi itu bisa semakin cepat diminimalisir. Mungkin dari saya itu saja terkait tidak satu datanya dari lintas dinas. Ada beberapa pengalaman yang kalau saya cerita agak panjang, tetapi perbedaan miskin dan miskin ekstrim dari desa, dinas sosial, dan beberapa dinas lainnya itu menjadi fatal ketika kebijakan itu tidak bisa diputuskan akibat tidak sinkronnya data ini. Mungkin dari saya itu saja, Bapak. Saya kembali.
3 menit ya, 3 menit. Terus 3 menit. Ini terkait dari Renamut terkait data kemiskinan ekstrim. Jadi data kemiskinan ekstrim itu kita dapatnya dari Kementerian PMK. Nah, kemiskinan ekstrim itu dapatnya dari PMK. Jadi untuk Kabupaten Belu itu jumlahnya 69.506 jiwa. Kakak miskin ekstrim itu 13.134 kakak. Jadi kemiskinan ekstrim ini dibagi, tadi disampaikan tadi bahwa itu bagi per desa. Nah, jadi ada 14 kriteria yang ditentukan oleh dari kementerian, 14 kriteria. Salah satunya katakan dia daya belinya tidak mampu. Satu hari itu dia hanya cuma mampu, pendapatannya dia itu cuma 11.000, sehingga satu bulan itu sekitar 300. Jadi ada 14 kriteria. Data ini kami berbeda melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita dapatnya dari kementerian, sehingga melalui PMD, DSPMD yang kami kirimkan itu tidak bisa kita desa mengintervensi lagi. Oh begini. Kita hanya bisa ada format yang kemarin kami kasih, kita tambah, tetapi tidak mengotak-atik data yang sudah ada. Nah, ini yang perlu kita keluarkan, yang tadi disampaikan itu P3KR, program percepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, jadi untuk tahun ini itu desil 1. Desil 1 itu yang harus kita keluar. Jadi dia ada sekitar 4.168. Itu yang miskin ekstrim. Sehingga kita tidak bisa bilang, oh kenapa saya tidak masuk. Itu penilaiannya bukan kita dapat lagi dari Kementerian PMK. Jadi mungkin itu sedikit Bapak Wakil yang kami tambahkan. Terima kasih.